Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiy. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Baik. Kita masih di pembahasan alif lam ya di pasal tentang isim ma'rifah nakirah. Tepatnya kemarin kita masih membahas alif lam apa? Alif lam mausuliyah ya, pengantar alif lam mausuliyah. Ada satu syair yang belum dibaca ya, kemarin belum diterjemahkan, yaitu di syair terakhir ya di bab alif lam zaidah. Syair yang terakhir itu di bab alif lam zaidah atau sebelum alif lam mausuliyah itu ada syair, kita baca dulu. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Baik. Sudah ketemu yang ra'aituka itu. Ya, Anda bacakan. Jadi alif lam zaidah juga bisa menempel pada suatu kata, kemudian kata tersebut menjadi tamyiz dalam kalimat. Tamyiz ya, mansub menjadi tamyiz tapi pakai alif lam. Itu bedanya dengan tamyiz yang secara umum. Kalau tamyiz yang secara umum ya, yang tidak ada alif lamnya dan biasanya tanwin gitu kan. Contohnya kita baca ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amri. Ya. Aku melihatmu. Ya, aku melihatmu. Ini aku ini siapa? Ya, di sini enggak disebutkan akunya siapa ya. Aku ya aku. Aku melihatmu, kata penyair ya, berarti. Aku melihatmu wahai Qais, ini lagi bahas Qais nampaknya. Lamma tatkala an arafta wujuhana, ketika engkau ya mengetahui wajah kami. Sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amri. Ya, engkau begitu mulia, watibta engkau begitu baik, apanya? Nah, barulah di situ ada tamyiz an-nafsa, jiwanya atau akhlaknya atau hatinya juga boleh, ya. Mafhum? Maka an-nafsa di sini tamyiz, dia terdapat alif lam di situ, alif lam tambahan di situ, alif lam az-zaidah. Mafhum? Tapi yang bisa menjadi tamyiz dalam kalimat. Nah, maka aslinya itu wal aslu tibta nafsan, kata Syekh. Engkau begitu baik, engkau tuh engkau orang baik, ya. Orang baik, engkau tuh orang baik. Apanya yang baik kan masih umum ya. Maka dikasih tamyiz, lebih jelas lagi dengan tamyiz yaitu jiwanya atau hatinya atau akhlaknya. Li'anna tamyiza la yakunu illa nakiratan. Karena tamyiz sebenarnya itu harus nakiro. Namun karena kondisi tertentu, ini kondisi konteks ada alif lam zaidah, ya maka ingat alif lam zaidah tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi ma'rifah di situ. Tidak mempengaruhi kema'rifahan kata ya, sebagaimana pada kaidah di awal bab alif lam zaidah. Sehingga sebenarnya tetap nakirah, teman-teman. Ya, an-nafsa di sini tetap nakirah sebenarnya. Karena alif lam itu zaidah, ya, tidak mempengaruhi kema'rifahan. Ya. Baik.
Kita lanjutkan, insyaallah itu jelas ya. Ya Qais an Amri. Taib. Alif lam mausuliyah kemarin sudah kita baca muqaddimahnya, pengantarnya, bahwasanya alif lam mausuliyah yaitu alif lam yang terdapat pada isim mausul. Terkadang dia bisa, bukan terkadang ya, dia bisa satu bentuk bisa mewakili untuk konteks isim mausul mufrad, isim mausul yang musanna, jama', mudzakkar ataupun muannas. Nah, dan isim alif lam ini ya, alif lam ini juga bisa menempel pada isim fa'il. Ya, dan bisa menempel pada isim maf'ul. Dengan syarat isim fa'il dengan isim maf'ulnya itu maknanya ya alif lamnya al-ahdiyah atau jinsiyah. Saya ulangi lagi. Jadi ada isim mausul terkandung pada isim fa'il ya, dan terkandung pada isim maf'ul dengan syarat isim fa'il atau isim maf'ulnya itu merupakan isim fa'il dan isim maf'ul yang alif lamnya adalah alif lam al-ahdiyah atau jinsiyah. Maka mengandung apa? Isim mausul. Contohnya akrim al-mukrima dhaifahu, maka aslinya adalah akrim ya, akrim allazi yukrimu dhaifahu, gitu aslinya. Kalau dijabarkan mengandung allazi ya, akrimi al-mukrima, al-mukrima isim fa'il. Muliakanlah orang yang memuliakan tamu itu, muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Maka al-mukrimah di sini bisa diganti kalimatnya menjadi allazi yukrimu. Mengandung isim mausul allazi. Begitu pula yang isim maf'ulnya allazi yukramu dhaifuhu. Muliakanlah orang yang tamunya itu dimuliakan. Tamunya dimuliakan, sama aja ya. Cuma beda redaksi. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas murojaah kita pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Di sini ada tadi faedah bagusnya itu, teman-teman. Dicatat tadi yang isim fa'il, isim maf'ul, dia bisa mengandung ya isim mausul. Dia bisa mengandung isim mausul ketika ada alif lam dan alif lamnya ini ahdiyah atau jinsiyah. Taib ya, itu dicatat di situ poin pentingnya. Taib. Nah, kemudian kita baca. Nah, ini masih berkaitan dengan kalimat atau paragraf sebelumnya, dicermati barangkali ada kaidah yang ambigu ya, yang membingungkan. Kita coba baca dulu. Nah, apabila jika alif lam yang terdapat pada isim fa'il atau isim maf'ul ya, itu alif lamnya al-ahdiyah gitu maksudnya, maka alif lamnya ini disebut dengan apa di situ dikatakan fa in urida biha al-ahdu nahwu unsuril mazluma kanat harfa ta'rifin la mausuli yatin ya, ataf kan ya, ataf bayan, ataf ke mana ini ya, atau mausuliyatan, ataf ke harfa ya, harfa ta'rifin la mausuliyatan. Jadi la-nya itu bisa sebagai apa, ataf. Perhatikan di sini, jika yang diinginkan alif lamnya itu ahdiyah pada isim, sini contohnya isim maf'ul ya, unsuril al-mazlum, al-mazlum kan isim maf'ul. Tolonglah orang yang terzolimi itu. Tolonglah orang yang dizolimi itu. Maka kanat harfa ta'rifin la mausuliyatan. Maka ya alif lam pada al-mazlum yang merupakan alif lam al-ahdiyah dianggap al-ahdiyah ya, itu merupakan alif lam harfa ta'rif.
menunjukkan ma'rifah. Bukan alif lam mausuliyah. Gimana? Agak bingung kan sebenarnya dengan kaidah di atas tadi? Coba kita ke atas lagi ke paragraf sebelumnya. Di paragraf sebelumnya dikatakan, katanya terkadang alif lam itu sebagai isim mausul yang dapat menunjukkan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar dan muannas. Alif lam isim mausul ini bisa juga berada pada isim fa'il, ya, dan isim maf'ul, dengan syarat bahwa alif lam tersebut tidak dimaksudkan. Oh ya, afwan, ana tadi salah terjemah. Tidak dimaksudkan, ya. Kalau tidak dimaksudkan, ya, kalau tidak dimaksudkan itu alif lam al-ahdiyah dan tidak dimaksudkan alif lam jinsiyah, maka isim fa'il dan isim maf'ul yang ditempeli alif lam, ya, mausuliyah, mengandung isim mausul. Mafhum? Mengandung isim mausul. Berarti tidak bertentangan, ya. Sehingga kita katakan, kita baca lagi tadi, fa in urida biha al-ahdu. Nah, kalau ada alif lam al-ahdiyah gitu intinya, maka kanat harfa ta'rifin, maka itu alif lam, ya, alif lamnya merupakan huruf ta'rif, memakrifahkan kata al-mazlum. Karena memang kita pelajari lagi di pembahasan al-ahdiyah, di bab sebelumnya, al-ahdiyah itu apa? Memakrifahkan kan, secara lafaz maupun secara makna. Ya. Bisa jadi, tolonglah orang yang terzolimi itu. Nah, masyarakat di sekitarnya paham orang yang terzolimi ini siapa. Di benak mereka, di benak masyarakat, orang yang dizolimi ini sudah diketahui siapanya. Nah, jadi sudah ma'rifah karena ada alif lamnya. La mausuliyatan, tetapi bukan, ya, bukan isim mausul, bukan la alif lam mausuliyah. Ya, bukan alif lam mausuliyah. Kalau yang diinginkan makna al-ahdiyah. Baik. Masuk dengan kaidah sebelumnya. Nah, kita baca dulu. Kemudian, wa in kanat mausuliyatan, ya, fasiltuha atau fasilatha as-sifatu ba'daha. Apabila, perhatikan, apabila alif lam itu sebagai isim mausul, ya, apabila alif lamnya sebagai isim mausul, mausuliyatan itu khabar kanat, ya, sudah paham kalau ini, ya, insyaallah. Karena ini kelas lanjutan, jadi ana tidak jelaskan panjang lebar i'rabnya. Ana rasa teman-teman sudah mafhum di sini. Wa in kanat mausuliyatan, jika alif lamnya itu mausuliyah, bukan ahdiyah, gitu kan, mausuliyah, benar-benar mausuliyah, maka harus ada silah mausulnya. Apa silah mausulnya? Fasilatuha, tadi dibacanya fa silatuha. Fa-nya itu harfu apa namanya? Untuk melanjutkan, ya. Dia huruf fa-nya ini. Baik. Fa silatuha, silatun itu. Maka silahnya dari isim mausul berarti jumlah silah mausulnya, karena isim mausul harus punya silah. Nah, uniknya di sini silahnya berupa sifat. Nah, itu. Silahnya berupa sifat, bisa itu isim fa'il, bisa itu isim maf'ul. Tafsirnya begitu. Jadi sifat di sini maksudnya bisa berupa isim fa'il, bisa isim maf'ul yang terletak setelah isim mausulnya. Insyaallah enggak ini, ya, enggak berat, ya. Li'annaha fi quwwatil jumlati, ya. Kenapa dicukupkan dengan sifat saja tanpa ada jumlah, dan sifat itu maksudnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul? Alasannya dikarenakan sifat itu sudah serupa dengan jumlah. Isim fa'il dengan isim maf'ul itu sudah mirip dengan jumlah. Apa alasannya? Kemarin sudah kita bahas. Apa alasannya? Isim fa'il atau isim maf'ul itu disebut syibhu jumlah. Bisa memiliki
fa'il dan maf'ul bih, berpeluang untuk memiliki fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul bih. Unsur-unsur penyusun jumlah. Dan isim ini harus mengandung sifat, yaitu isim fa'il dengan isim maf'ul yang paling utama. Maka disebut dengan sibhu. Itu kemiripannya dari sisi itu. Taib, kita lanjutkan dulu. Li'annaha fi quwwatil jumlati, karena memang isim fa'il dengan isim maf'ul itu fi quwwatil jumlah, dia serupa dengan jumlah, menguatkan jumlah, kuat sebagaimana jumlah. Fahiya shibhu jumlatin lidalalatiha 'ala zamani. Jadi itu kuwati jumlah itu maksudnya serupa dengan jumlah itu, kekuatannya ya, fungsinya seperti jumlah tapi tidak sama ya. Kemudian lidalalatiha 'ala zamani, yang menunjukkan zaman, keterangan waktu. Ya, menunjukkan keterangan waktu. Ya. Nah, dari sisi itu juga bisa diserupakan dengan fi'il. Saya ulangi, bisa diserupakan dengan jumlah, karena isim fa'il dengan isim maf'ul bisa menunjukkan keterangan waktu. Ya. Dan apalagi alasannya kenapa disebut syibhu tadi, yang pertama ya, bisa memiliki keterangan waktu, bisa menunjukkan waktu. Bisa menunjukkan apa? Waktu. Yang kedua, sebagaimana Ana sudah sampaikan tadi, yang kedua adalah wa raf'iha al-fa'ila. Dan bisa merafa'kan fa'il. Maksudnya memiliki fa'il kondisi rafa'. Memiliki sesuatu yang rafa' itu berupa fa'il, awina naibahu zahiran au mudmaran taib. Atau bisa memiliki naibul fa'ilnya baik yang zahir maupun yang berupa dhamir, ya, tersirat, intinya tersirat, yang nampak maupun yang tidak nampak. Contoh yang nampak. Contoh ya, contoh isim fa'il atau isim maf'ul, dia memiliki ya fa'il atau naibul fa'il yang nampak. Akrimi al-mukrima abuhu dhaifahu. Muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Siapa orang yang memuliakan tamunya ini? Bapaknya. Ya, bapaknya. Jadi abu di situ fa'il dari al-mukrim. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Taib. Dhaifnya maf'ul bihnya. Ya, muliakanlah orang yang ayahnya, bapaknya itu memuliakan tamunya. Jadi dibayangkan, muliakanlah orang yang punya orang tua, punya bapak, punya ayah yang suka memuliakan tamunya. Mungkin nyambung ya, kalau logis kan bisa kan? Dan di kehidupan nyata pun ada. Muliakanlah seorang anak yang orang tuanya itu soleh, gitu maksudnya. Solehnya apa? Dia suka memuliakan tamunya. Mafhum? Itu yang zahir, yang nampak. Adapun yang tidak nampak, tersirat sebagaimana contoh yang sudah kita sebutkan di awal-awal. Yaitu contohnya akrim itu dibaca harusnya akrimil mukrima ya dhaifahu. Akrimil mukrima dhaifahu. Muliakanlah seseorang yang memuliakan tamunya. Itu kan enggak disebutkan, fa'ilnya mana enggak kelihatan, tapi kita tahu itu ada dhamir yang tersirat sebagai fa'ilnya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini jelas ya. Ini faedahnya, intinya ada isim sifat yang diwakili isim fa'il dengan isim maf'ul, itu bisa beramalan seperti fi'il. Itu kan intinya, bisa beramalan seperti jumlah. Apa amalan jumlah? Punya fa'il, punya maf'ul bi, punya naibul fa'il. Taib. Nah, kemudian kita masuk masih di pembahasan ini alif lam mausuliyah. Wal i'rabu innama huwa li'al fahiya fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. I'rabnya apa i'rabnya? I'rab mana nih? Kan enggak dijelaskan di sini. Nah, teman-teman juga bisa jadikan kata al-i'rab ini kira-kira alif lamnya apa?
Jenis apa ini alif lamnya? Tiba-tiba bilang al-i'rab. Berarti alif lam apa? Kita baru belajar al-ahdiyah. Iya kan? Karena kita yang baca ini paham, ini i'rabnya siapa? I'rabnya apa? Kita tarik di paragraf-paragraf sebelumnya, ini lagi bahas apa. Nah, inilah fungsinya alif lam al-ahdiyah. Kalau Anda sering bilang yaitu flashback gitu ya, ke belakang. Baik, mafhum ya. Maka al-i'rabu jadi ini i'rab apanya? Kedudukan alif lamnya. Ya. Jadi alif lamnya ini yang di-i'rab. Ya, kalau kita baca di referensi lain ya yang namanya huruf ya, alif lam ya kita katakan tidak punya kedudukan ya kalau huruf ya. Dan ini pun sama kita baca al-i'rabu innama huwa li'al fahiya fi mahalli raf'in. Jadi i'rabnya itu alif lam mausuliyah itu i'rabnya fi mahalli, kalau di sini masih punya mahal. Masih punya kedudukan, itu kedudukan rafa, kedudukan nasab, atau kedudukan jar. Bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin. Jadi kedudukan alif lam dalam i'rab dapat fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin, ya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Dan dan uniknya di sini kita lihat kalimat berikutnya. Wa yudharu i'rabuha ala silatiha. Jadi dibaca majhul yudharu. I'rab dari alif lam mausuliyah itu dinampakkan, dimunculkan, ditimpakan, dialihkan, dijatuhkan, apa bahasa banyak ya istilahnya, dilimpahkan, nah lebih cocok, dilimpahkan pada atau atas kepada silah mausulnya. Ya, dilimpahkan secara makna kepada silahnya. Tetapi silah mausulnya sendiri tidak punya i'rab. Maksudnya bagaimana ini? Kok katanya dinampakkan pada silahnya, tapi silahnya sendiri tidak punya i'rab. Nah, kita baca setelahnya. Wa raf'u wan nasbu wal jarru allawati yalhaqu naha. Sebentar. Yalhaqna ha innama hunna asaru mahalli al minal i'rabi. Ya. Jadi i'rabnya itu dilimpahkan, dialihkan pada silahnya. I'rab alif lam tadi yang fi mahali itu nanti pada prakteknya teman-teman itu jatuhnya pada silahnya. Silah mausulnya. Tapi sebenarnya silah mausulnya itu tidak punya i'rab. Iya kan? Kita sudah pernah belajar di beberapa pertemuan-pertemuan awal bahwa di antara jumlah yang la mahala laha minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab, yaitu jumlah silah mausul. Jumlah silah mausul. Juga ada lagi jumlah yang tidak punya i'rab apa? Namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah penyeling. Seperti doa, ya, rahimakallah dalam kalimat, dalam teks kalimat, kalau ada doa, sallallahu alaihi wasallam, Allah misalkan subhanahu wa ta'ala, atau rahimahumullah, rahimakallah, hayyakallah, dan seterusnya, itu namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah atau kalimat penyeling, itu tidak punya i'rab juga. La mahalla laha minal i'rab. Nah, termasuk la mahalla laha minal i'rab itu jumlah silah mausul. Emang asalnya begitu. Tapi nanti praktek ma'irabnya ya, yang di-i'rab itu alif lamnya. Alif lam mausuliyahnya di-i'rab fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarin.
yang dilimpahkan dijatuhkannya nanti pada silahnya. Walaupun asalnya silahnya ini tidak punya i'rab. Insyaallah bisa dipahami ya. Nanti kita lihat contoh. Baik. Sedangkan silahnya itu tadi sendiri tidak punya i'rab kecuali hanya menerima limpahan asar bekas dari i'rabnya alif lam mausuliyah. Mafhum? Cuma dapat apa ya? Percikan aja gitu. Induksi ya kalau bahasa orang akademis, terinduksi saja, terpengaruh ya i'rabnya, tapi sebenarnya tidak punya i'rab. Jumlah silah mausulnya. Baik, atau sifatnya tadi. Kan bisa jumlah silah mausul bisa berupa sifatnya tadi ya. Kita baca lagi. Nah, jadi rafa, nasab dan jar yang melekat yalhaqona itu apa? Ya, di situ ada jamak muannas ya, mewakili rafa, nasab, jar yang ketiganya ini menempel ya pada yang menempel alif lam mausulnya itu pada suatu kata sehingga bisa nanti rafa, bisa nasab, bisa jar, itu innama hunna asaru mahalli al. Hanya bekasnya saja yang menempel, tidak menempel seutuhnya. Jadi efek i'rabnya itu fi mahalnya itu hanya asarnya saja. Minal i'rab, dari i'rabnya. Wa idz kanatis sifatu al-waqi'atu silatan li'al al-mausuliyati fi quwwatil fi'li wa marfu'ihi. Hasuna atful fi'li wa marfu'ihi 'alaiha. Qauli ta'ala wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Surat apa? Al-'adiyat ya. Apa kata beliau? Apabila sifat tadi yang distatuskan sebagai silahnya alif lam mausuliyah, sifat itu tadi isim fa'il atau isim maf'ul, tadi bisa sebagai silah. Taib. Maka itu berkekuatan seperti fi'il dan marfu'nya. Marfu'nya ini maksudnya fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Ini sebenarnya penguat saja dari penjelasan kita yang tadi, ya, sama saja. Jadi sekali lagi sifat yang merupakan silah menggantikan jumlah silah mausul, ini sifat ini sudah berkekuatan, sudah punya kompetensi seperti fi'il dan marfu'nya. Maksudnya marfu'nya ini, marfu'nya fi'il apa? Fa'il kan? Fa'il atau naibul fa'ilnya. Maka sifat tersebut ya sebaiknya diatof ya, digandingkan ya dengan fi'il dan fa'ilnya tadi. Bukan digandingkan ya. Diwakilkan, bisa mewakili fi'il dan bukan sebaiknya. Boleh atau bisa mewakili atau diwakili dengan fi'il atau fi'il dan fa'ilnya tadi. Seperti firman Allah Ta'ala, kalau kita lihat ayat ini apakah diwakili atau digandengkan? Karena makna ataf secara bahasa itu digandengkan ya. Wa idz kanat sifatu wal waqi'atu silatan li'al al-mausulati fi quwwatil fi'li wal marfu'i hasuna atful fi'li ya menjadi baik ketika diatofkannya fi'il dan fa'ilnya tadi alaiha pada sifat ya. Lebih jelas kita lihat apa maksud diatofkan di sini. Allah Ta'ala berfirman wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha ya. Ayat pertama artinya wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Jadi situ menjadi majrur karena sumpah, konteks sumpah. Wawunya wawu qasam ya, bukan wawu maknanya dan wawu qasam. Ad-dhabha wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Sambil dibayangkan ya, apa maksud dari diatofkan jumlah silah mausul dengan sifat tadi, isim fa'il atau isim maf'ul.
Pertama tadi al-awal adiyat. Al-adiyat kira-kira isim fa'il apa isim maf'ul? Isim fa'il ya. Kan polanya wazannya fa'ilun ya. Adi al-adi kan. Isim mankus kan, al-adi. Polanya al-adi gitu. Kemudian di al-adiyah ya dijamakkan jadi jamak muannats salim jadi al-adiyat. Dobha ya, dobha nanti teman-teman cek ini i'rabnya apa? Dobha ini sebagai apa? Fal muriyati qadha dan kuda yang melecutkan, mengeluarkan api dengan pukulan kuku-kuku kakinya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Dan kuda yang, tuh selalu terjemahnya kuda yang, kuda perang yang. Berarti kan ini mengandung apa? Isim mausul. Yang mengandung apa? Isim mausul. Saya ulangi lagi tadi kaidahnya apa? Apabila ada sifat isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul, di sini konteksnya isim fa'il yaitu al-adiyat, kemudian al-muriyat, al-mughirat. Nah, itu 3 contoh isim fa'il yang nampaknya menjadi silah bagi isim mausulnya, bagi alif lam mausuliyah. Oh, berarti teman-teman, di situ alif lamnya al-adiyat, kemudian alif lam pada al-muriyat dan alif lam pada al-mughirat itu sejatinya adalah isim mausul, mausuliyah. Ya. Mafhum? Maka berkekuatan seperti fi'il dan marfu'nya. Jadi seolah-olah al-adiyat ini sudah mengandung fa'il sekaligus fi'ilnya. Nah, jadi lebih enak terjemahnya bukan digandengkan. Tadi ataf itu disetarakan. Nah, disetarakan ya. Disepadankan. Baik. Disetarakan atau disepadankan isim fa'il ini seperti fi'il dan fa'ilnya dalam kalimat. Mafhum? Coba yang sempat buka i'rabul Quran, apa makna isim mansubnya itu? Dobha, qadha dengan subha. Jadi kalau subhan itu di waktu pagi ya. Tadi kalau qadha itu pukulan kaki. Ayat dari ayat 1 ini. Baik. Jadi kata Pak I'rab, Dr. Muhammad Ibrahim Thayyib, kata beliau, wawunya itu lil qasam. Sudah ya tadi jelas ya. Wawunya lil qasam menunjukkan sumpah. Sehingga al-adiyatnya majrur karena wawu qasam. Wawunya lil qasam sekaligus menjarkan, memajurkan. Dan al-adiyat ini majrurun bil wawi muta'alliqani bi fi'lin mahdzufin. Ini sekedar tambahan bahwa ada fi'il yang dihapus, takdirnya aqsamu. Ya, atau uqsimu, bersumpah. Ya, atau uqsimu, bersumpah gitu. Seperti pada redaksi-redaksi seperti surat Al-Qiyamah ya. Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini redaksi sumpah tapi pakai fi'il. Uqsimu. Mafhum? Jadi ada takdirnya uqsimu. Namun tidak berkaitan dengan itu, kita baca dulu yang dobhanya. Yang dobha ini i'rabnya kata beliau, dobhanya ini maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahzufin. Nah, jadi ada fi'il yang dihapus dari ayat yang pertama, yaitu fi'il yang merupakan akar kata dari dobhan yang sebagai maf'ul mutlak. Ingat maf'ul mutlak, nanti akarnya adalah fi'ilnya, sehingga teksnya, mufradatnya harus sama. Setidaknya sama makna, minimal sama makna. Thayyib kan bisa sama makna, sama teks. Ya, lafaz ya. Ada yang sama makna tapi lafaznya beda. Apa contohnya? Maf'ul mutlak sama makna tapi lafaznya beda dengan fiilnya. Contoh apa? Jalastu
qu'udan. Nah, maka qu'udan ini ya sama teks sama makna tapi dengan jalasa dengan jalsatan atau julusan ya masternya, tapi beda lafaz. Taib. Mafhum? Nah, di sini fi'ilnya takdirnya adalah tadbahu. Ya, dobhan maka fi'ilnya ada tadbahu. Tadbahu. Taib. Itu maf'ul mutlaknya. Jadi kita tidak bahas itu ya, karena fokusnya tadi hanya ke al-adiyatnya. Al-adiyatnya sudah mengandung fi'il sekaligus fa'ilnya. Jadi dobhan bukan maf'ul bih ya. Dobhan itu bukan maf'ul bih dari al-adiyat. Ini jangan sampai salah ya. Dobhannya maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus, itu takdirnya tadbahu. Baik. Kemudian berikutnya ayat keduanya al-muriyati, ini tadi sama dia ataf ke al-adiyat. Qadha sama, qadha kata Syekh mislu dhabha sama. Atau juga bisa teman-teman pilihan kedua, kata Syekh pilihan kedua untuk yang qadha ayat kedua, qadha ini bisa juga maf'ul bih. Jadi bisa maf'ul mutlak, bisa maf'ul bih dari al-muriyati. Tadi apa? Melecutkan, mengeluarkan api dengan pukulan kaki-kakinya. Adapun yang ketiga, ayat ketiga, falmughirati ya, subha. Nampaknya kalau ini zorof ya, jelas ya. Di waktu subuh atau pagi. Taib zaraf zaman, mansub, ya jelas ya. Nah, maka kesimpulannya tiga ayat ini ya intinya di al-adiyati, al-muriyati dengan al-mughirati. Itu isim fa'il mengandung fi'il dan marfu'nya, itu maksudnya fa'ilnya. Taib. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu sampai tadi ayat ketiga. Kalau ayat keempatnya, kalau ayat keempat, fa'asarna bihi naqa'a, ya, fa'asarna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a. Maka ia menebarkan debunya. Jadi kuda tadi karena berlari tadi ya, dia menebarkan debu kaki, bekas kakinya, hentakan kakinya. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu kuda-kuda itu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ke tengah-tengah kumpulan musuh. Coba ayatnya ada catatan kakinya, kita baca. Syahid atau inti dari pendalilan ayat ini untuk ayat yang fa'asarna bihi naqa'a, yang menebarkan, menghempaskan debu-debu tadi, annahu atfu jumlati fa'asarna ala falmughirat, yaitu menggandingkan, menyetarakan asarna dengan al-mughirat. Nah, ketemu teman-teman sini. Jadi al-mughirat tadi yang terjemahnya apa? Menyerang ya. Al-mughirat kita tahu sighahnya, bentuknya adalah isim fa'il. Namun diatofkannya dengan fi'il asarna. Dalil bahwasanya al-mughirat ini bukan isim sembarangan, dia isim fa'il yang beramalan, bisa beramalan fi'il, sehingga boleh diatofkan dengan fi'il. Sehingga di sini ada teka-teki dan ada kaidah yang menarik. Atof itu berarti bisa, atof ma'tof itu bisa isim dengan isim, fi'il dengan fi'il, atau isim dengan fi'il. Bisa, dengan syarat isimnya beramalan fi'il. Seperti al-mughirat. Kalau yang fi'il dengan fi'il di bacaan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu, itu ma'tufnya.
nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nasta'inu ataf yang pertama. Wa nastaghfiru ataf yang kedua. Wa na'udzubillah, na'udzu ataf yang ketiga. Itu contoh yang fi'il. Kalau contoh yang isim banyak ya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun wa Aliyun dan seterusnya, itu ataf ma'tuf berupa isim. Tapi ini bisa ataf ma'tuf isim dengan fi'il, dengan syarat isimnya beramalan fi'il. Seperti al-mughirat, al-muriyat, al-adiyat diatofkan, disetarakan dengan asarna, dengan fawasatona. Nah, ternyata ini ayat ya, Masya Allah mendalam sekali dari sisi balaghah ya, bahasanya ya, begitu tinggi ya. Kalau kita nggak baca tafsir kan kita nggak tahu. Kita nggak baca keterangan syekh, kita selamanya nggak akan tahu. Oh ternyata ini ataf antara fiil dengan isim. Taib, naam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas. Kita lanjutkan dulu. Targetkan sampai selesai di subpasal alif lam mausuliyah. Kita akan selesaikan supaya bisa melanjutkan ke subpasal yang lain, yaitu ta'riful adadi bi'al. Memakrifahkan bilangan dengan alif lam. Memakrifahkan bilangan dengan alif lam. Itu subpasal yang sudah berbeda. Nah, kita selesaikan, tanggung satu paragraf lagi ya. Wa qauluhu, pada ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana. Surat Al-Hadid ayat 18. Maka di surat ini, kalau kita lihat catatan kaki, ya, digandengkan, disetarakan, ya, ataf ini maksudnya disetarakan, disepadankan jumlah aqradu dengan apa? Dengan al-musaddiqin. Lagi-lagi berarti ataf itu teman-teman boleh-boleh saja antara isim dengan jumlah. Isim dengan fi'il. Boleh. Tapi harus ada syarat isimnya harus bisa beramalan fi'il. Harus punya amalan fi'il dengan fa'ilnya, marfu'nya atau naibul fa'ilnya. Mafhum? Dalilnya sangat kuat. Syekh membawakan beberapa ayat. Ya, ini Masya Allah ya faedahnya padat ya, tapi mendalam. Kita baca terjemahnya. Terjemahnya, sungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya itu, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, laki-laki musaddiqin, perempuan musaddiqat, ya. Dan orang-orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi diatofkannya ke aqradullah tadi, orang-orang yang melakukan akad qard dengan Allah. Tapi bukan akad qard yang di dunia ya. Ini beda maksud. Meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya, balasannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak, pahala yang baik, pahala yang banyak. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, ini faedah bagus ya. Nanti kita insyaallah jika sempat kita buatkan posternya. Temanya berarti apa? Bolehnya ataf ya, isim dengan jumlah atau isim dengan fi'il. Baik. Kita baca penjelasannya. Amma in kanatis sifatu al-muqtarinatu bi'al sifatan musyabbihatan aw isma tafdilin aw sigata sebentar. Ya, sigata ataf ini ataf ke sifata musyabbihatan, sifatan musyabbihatan aw isma tafdilin aw sigatan mubalaghatan. Fa'al ad-dakhilatu 'alaiha laysat mausuliyatan. Apabila sifat yang ditempeli alif lam itu berupa sifat yang musyabbahat ya, atau sifat itu berupa isim tafdil. Jadi teman-teman ingat lagi pelajaran shorof ya, bahwa isim sifat itu akarnya kan cuma isim fa'il ya, isim maf'ul ya, cuma dua itu kan akarnya, induknya. Tapi isim fa'il nanti kan punya turunan. Apa turunan isim fa'il? Ada isim tafdil,
ada sifat musyabbaha. Di sini disebutkan sifat musyabbaha. Ada sighah mubalaghah. Jadi kita ingat lagi, lebih enaknya teman-teman buka buku Mukhtarat ya. Di Mukhtarat itu lebih gamblang, ringkas, padat, bahwasanya isim fa'il itu punya turunan. Nanti turunannya bisa sifat musyabbaha, ada isim tafdhil, ada sighah mubalaghah, karena semuanya mengandung sifat. Paham? Jadi kalau alif lamnya itu kandungannya bukan sekedar sifat isim fa'il biasa, tapi sifatnya sifat musabbaha, isim tafdil atau sighah mubalaghah, maka gitu maksudnya. Maka alif lamnya itu ya merupakan alif lam ta'rif, bukan alif lam isim mausul, bukan alif lam mausuliyah, bukan alif lam yang menunjukkan mausuliyah seperti pada ayat awal adiyati dabha fal muriyati qadha dan seterusnya ila akhir ayat. Itu alif lamnya mausuliyah kalau yang di wal adiyati dabha dan seterusnya. Tapi ini tidak, kalau kandungannya itu mubalaghah atau sifat musyabbaha atau isim tafdil, makna lebih atau paling, maka alif lamnya itu alif lam ta'rif saja. Memakrifahkan saja, tidak memberikan makna mausuliyah. Mafhum? Wa inna ma hiya harfu ta'rifin, ya namanya harfu ta'rif saja. Lianna hadhihi sifati tadullu ala subuti fala tushabbihu al-fi'la. Fala tushabbihu al-fi'la, atau ini larangan ya. Janganlah, kalau jangan berarti fala tushabbih, sabbaha yushabbih. Fala tushabbih al-fi'la atau fala tushabbihil fi'la min haitsu dalalatuhu. Ingat kalau ada haitsu setelahnya itu marfu ya, teman-teman. Setelah haitsu itu setelahnya marfu, karena hakikatnya haitsu itu setelahnya adalah mubtada atau khobar yang bersendirian, yang dihapus mubtada atau khabarnya. Anda lupa. Dalalah ini mubtadanya atau khabarnya. Intinya setelah haitsu itu ada jumlah ismiyah gitu. Setelah haitsu itu pasti ada jumlah ismiyah yang dihapus salah satu komponennya. Entah itu mubtada atau khabarnya, salah satunya dihapus sehingga menyisakan satu. Itu dalalatu, sehingga harus marfu. Kenapa? Karena kalau enggak mubtada ya khabar. Dan mubtada atau khabar itu marfu. Sehingga dibaca min haitsu dalalatuhu ala tajaddudi. Ya, perhatikan berikutnya ini disebabkan dikarenakan sifat-sifat ini menunjukkan ketetapan. Ya. Sifat-sifat musabbaha, isim tafdil, sighah mubalaghah ini menunjukkan subut, ketetapan, sehingga tidak bisa menyerupai fi'il. Ketetapan dari apa? Ketetapan sebagai isim berarti teman-teman. Ketetapan sebagai isim, tetap sebagai isim. Lebih kuat ke isim berarti. Lebih condong ke isim dibandingkan isim fa'il atau isim maf'ul biasa. Mafhum ya? Sehingga tidak bisa menyerupai fi'il la tushabbihu, tidak ya, lanya nafiyah, bukan nahi. La tushabbihu, sehingga tidak bisa, atau la tashabbaha boleh, sehingga tidak bisa menyerupai fi'il min haitsu dalalatuhu ala tajaddudi, yang memiliki indikasi adanya perbaruan, tajaddud. Selalu maknanya bisa diperbarui, tajaddud. Indikasinya itu, dalilnya adalah karena maknanya bisa selalu diperbaharui. Maknanya bisa selalu diperbaharui. Baik. Maka dengan demikian kita tutup kalimatnya dengan kalimat fala yasihu an taqa'a silatan lil mausuli kama yaqa'ul fi'la. Dengan demikian sifat-sifat tersebut tadi apa? Isim tafdil, sighah mubalaghah, sifat musyabbahah ini tidaklah dapat dijadikan sebagai silah mausul sebagaimana fi'il. Tidaklah sebagaimana fi'il dan fa'ilnya. Jumlah silah mausul maksudnya gitu. Ini enggak bisa ya. Sifat-sifat ini enggak bisa. Yang bisa hanya isim fa'il dan isim maf'ul biasa. Kalau mau dijadikan alif lamnya itu mausuliyah. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita baca di pertemuan kali ini, pertemuan ke-27 ya, sedikit tapi insyaallah banyak sekali faedah yang kita dapatkan.
Dan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Demikian kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.